Ya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan dari variable costing pada metode perhitungan harga pokok. Di mana variable costing ini akan kita aplikasikan kepada dua perhitungan harga pokok yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada harga pokok pesanan serta harga pokok proses. Ini kita mulai dari harga pokok pesanan dulu. Ini akan saya langsung bahas menggunakan contoh soal ya. Ini ada di slide 22, silakan dibuka. Lalu di sini slide 22 ada PT XYZ yang merupakan sebuah percetakan yang menggunakan metode harga pokok pesanan dengan variabel costing. Di sini ada informasi pertama, ini di bulan Januari, ada informasi mengenai bahan baku, tenaga kerja langsung, serta BOP variabel yang merupakan persediaan dalam proses awalnya. Di sini ada informasinya di depan. Lalu di sini ada informasi tambahan transaksi yang berupa yang pertama, ini adalah pemakaian bahan baku dari setiap pesanan. Serta di sini ada pemakaian bahan penolong 25.000, di mana bahan penolong ini sifatnya adalah tetap. Lalu informasi kedua, di sini ada kartu jam kerja yang memuat di sini jam tenaga kerja langsungnya dari masing-masing pesanan, serta upah langsung yang diterima. Lalu selain itu, di sini juga ada upah untuk tenaga kerja tidak langsung serta bagian-bagian departemen yang lain seperti pemasaran serta administrasi umum. Lalu ada catatan di sini kan tadi ada bagian pemasaran serta administrasi umum. Di sini kan belum dibagi apakah dia variabel atau tetap. Jadi di sini ada keterangan tambahan mengenai berapa yang termasuk variabel, berapa yang tetap dari setiap jenis biaya. Lalu di informasi ketiga ini adalah pembebanan BOP-nya. Ini menggunakan jam tenaga kerja langsung, yaitu tarifnya ada Rp500 per jam tenaga kerja langsung. Lalu ada informasi juga untuk BOP yang sesungguhnya terjadi. Di sini besarnya ada 192.000, di mana 192.000 ini adalah tidak termasuk bahan penolong serta biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan dari 192 ini terdiri dari 142 ribunya adalah variabel, lalu 50 ribunya adalah tetap. Lalu di informasi nomor 5 di sini adalah informasi mengenai pesanan sudah terjual. Dari ada 4 pesanan itu yang sudah terjual itu adalah 2, pesanan 101 dan 102. 103 masih disimpan di gudang serta 104 masih dalam proses pengolahan. Kita langsung ke penyelesaian, di mana penyelesaian ini kita mulai dari pencatatan bahan bakunya ya. Di sini karena ini sifatnya variabel, berarti yang akan kita catat sebagai barang dalam proses ini adalah cuma yang bahan baku utamanya saja. Sedangkan yang bahan penolongnya di sini adalah kita catat sebagai BOP sesungguhnya, karena akan kita perlakukan sebagai BOP sesungguhnya yang bersifat tetap. Lalu yang kedua ini adalah pencatatan tenaga kerja langsung. Ini sama saja pencatatannya seperti yang di harga pokok pesanan yang sudah kalian pelajari. Berikut ada pencatatan BOP-nya. Tadi di informasi nomor 3 sudah dicatat ya, diberitahu kalau BOP pabriknya dibebankannya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi jam tenaga kerja langsung setiap pesanan yang ini silahkan dikalikan masing-masing dikalikan dengan Rp500. Nah, jadi seperti ini ya, 101 ada 75 jam dikalikan Rp500. 102 ada 30 jam dikalikan Rp500 dan seterusnya. Jadi di sini total untuk BOP variabel yang dibebankan ada Rp130.000. Dicatat dalam jurnal menjadi pasangannya di sini adalah barang dalam proses BDP untuk BOP variabel serta BOP variabel yang dibebankan. Ini yang dibebankan, lalu berikutnya kita catat yang sesungguhnya terjadi yang ada di poin nomor 4. Di sini yang sesungguhnya terjadi totalnya adalah 192.000. Ini kita catat dulu 192 ribunya total. Lalu setelah itu dari untuk BOP yang pabrik sesungguhnya itu tadi kan 192 ribunya ini belum kita kelompokkan apakah dia ini sifatnya tetap atau variabel. Jadi kita beri satu tambahan jurnal lagi ya untuk mendeskripsikan lagi sebenarnya BOP variabelnya itu BOP sesungguhnya tersebut itu berapa yang variabel, berapa yang tetap. Ini informasinya kita ambil dari poin nomor 4 juga, dimana sini sudah dinyatakan dari 142.000 ini adalah variabel. Lalu sisanya di sini adalah tetap.
Dan khusus untuk yang BOP tetapnya, selain 50.000 ini juga ada yang namanya BOP tetap yang lainnya, yaitu di sini ada bahan penolong 25.000. Karena di sini di depan sudah dinyatakan 25.000 ini berlaku tetap, serta biaya kerja tidak langsung pabrik 50.000 yang di sini sifatnya juga tetap. Jadi kalau untuk yang variabel totalnya ada 142.000, sedangkan BOP yang tetapnya di sini ada 25.000 tambah 50.000 tambah 50.000. Hasilnya adalah 125.000. 142 tambah 125 jadi 267 yang kita taruh di kredit, kita catat sebagai BOP pabrik yang sesungguhnya. Karena ini adalah sifatnya biaya, ini adalah pencatatan biayanya ada variabel, jadi mau tidak mau untuk mengetahui total biayanya yang akan kita keluarkan serta perhitungan HPP-nya, di sini kita harus mengupdate kartu harga pokok, di mana di kartu harga pokok ini saldo awal yang ada di soal tadi di depan. Nah, yang ini kita tambah dengan yang benar-benar terjadi di periode itu. Jadi misalnya bahan baku ini diambil dari poin soal nomor 1. Nah, ini ya, dari masing-masing pesanan, bahan pemakaian bahan bakunya. Lalu di sini 50, misalnya di sini ada 50.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya ada 75.000. Ini kita ambilkan dari, nah di poin nomor 2 upah langsungnya. Lalu BOP-nya. Ini kita ambilkan dari yang sudah kita hitung yang dibebankan pada beban 37.500. Dijumlahkan seluruhnya. Ini bisa dimengerti ya. Jadi di sini kalau masing-masing kartu harga pokok sudah kita update, di sini setelah itu nanti bisa kita catat sebagai, kita rangkum ya ibaratnya untuk pesanan yang sudah selesai. Di sini kan ada 101, 102, 103. Ini totalnya seluruhnya biaya yang digunakannya untuk masing-masing pesanan di sini kita rangkumkan ke dalam tabel ini. Saya yakin pada bisa nyari semua ya, ini asalnya biayanya pada datang dari mana. Saya yakin pasti bisa, ini gampang ya, tinggal diambil dari jumlahnya totalnya masing-masing dipindahkan ya. Lalu ini kalau sudah ada total biaya produksinya yang secara total keseluruhan maupun yang dari tiap unsur biaya yang ini berikutnya kita jurnalkan. Yang dimana seluruh biaya ini akan kita jurnal jadi total barang jadi 1.197 serta bahan baku, tenaga kerja langsung, serta BOP variabelnya kita taruh di kredit karena kita hapuskan karena sudah jadi barang jadi sesuai nilainya yang ada di total. Setelah itu, karena barangnya sudah jadi, berikutnya BOP variabel BOP pabriknya ini akan kita tutup, di mana akan kita tutupnya ini dengan menghitung selisih. Di mana tadi kan berbeda ya antara yang variabel yang sesungguhnya dengan yang dibebankan, di mana yang sesungguhnya terjadi kan tadi berdasarkan informasi nomor 4 ada 192.000. Nah, yang ini ada 192.000, sedangkan yang sesungguhnya terjadi, nah ini yang sudah kita hitung ada 130.000. Ada selisih 12.000. Nah, selisih 12.000-nya ini kita catat sebagai pembebanan lebih atau kurang. Ayo, ini kalau pembebanannya dicatatnya di debit, ada yang tahu ini kira-kira disebutnya pembebanan lebih atau pembebanan kurang. Lalu setelah itu 12.000-nya ini juga akan kita catat sebagai harga pokok penjualan ya, dipasangkan dengan pembebanan lebih atau kurang. Selanjutnya ada pencatatan biaya komersial, yaitu biaya pemasaran serta administrasi umum yang tadinya kan yang sebelumnya kita jurnal itu kan nggak dibagi ya. Nah, yang ini kan kita nggak bagi berdasarkan tetap atau variabel. Jadi kali ini akan kita bagi. Nah, mencatatnya berdasarkan informasi yang tambahan yang A ini. Silahkan dicatat yang variabel yang tetap adalah yang tetap. Lalu dipasangkannya di sini adalah biaya pemasaran sama administrasi umumnya kita taruh di kredit untuk kita hapuskan karena sudah kita catat yang detailnya menurut jenis biayanya. Berikutnya penjualannya. Dimana di sini penjualannya ada informasi harga pokoknya 101, ada 507, 500. Ini didapatnya dari total biaya produksinya ini ya, yang pesanan 101. HPP-nya dijual ternyata 750. 102 juga HPP-nya 360 dijual 650.
Ini penjualan seperti biasa, jurnal penjualannya berpasangan ada 2 ya. Yang dimana di sini yang jurnal yang pertama ini adalah mencatat penjualannya, pendapatannya, bisa kas atau piutang dipasangkan dengan penjualan atau pendapatan. Lalu di sini kalau untuk jurnal yang kedua adalah mencatat HPP-nya, yaitu untuk harga pokok penjualan HPP-nya kita pasangkan dengan barang jadi karena barang jadinya sudah terjual. Ya, sampai di sini dulu. Apabila masih ada yang bingung nanti bisa langsung ditanyakan atau diskusi sama-sama di Google Classroom. Terima kasih.